Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayu Utomo. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teknologi informasi serta memberikan wawasan berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Kita tahu kondisi sekarang saat ini, negara kita adalah negara yang salah satu terkena wabah COVID-19. Masyarakatnya pun sudah banyak yang terinfeksi. Terkonfirmasi sekitar 9.000 masyarakat Indonesia positif COVID-19, dan tiap harinya banyak juga penambahan masyarakat yang terkena COVID-19. Karena COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang mudah menular dari individu satu ke individu yang lain dengan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui batuk ataupun bersin, serta kontak langsung dengan cairan lendir yang dihasilkan dari mulut ataupun hidung. Virus ini apabila menjangkit suatu orang akan menyebabkan penyakit saluran pernapasan dengan gejala batuk, flu, disertai demam, dan kasus yang paling parahnya adalah pneumonia. Pencegahan yang mudah saat ini kita lakukan adalah cuci tangan secara teratur, tidak boleh memegang wajah, menggunakan masker ketika kita berpergian, dan social distancing. Kita tahu saat ini kita hidup di era serba teknologi. Negara-negara yang sama seperti Indonesia terkena wabah COVID-19 sudah banyak mengembangkan teknologi untuk pencegahan penyebaran virus corona. Salah satu teknologi yang digunakan adalah penggunaan database ataupun membuat suatu kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi COVID-19 menyebar di negaranya. Indonesia adalah salah satu negara yang sudah menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi database yang diambil dari masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkolaborasi mengembangkan suatu aplikasi yang dinamakan Peduli Lindungi. Aplikasi ini bisa mendeteksi di mana kita berada di suatu tempat yang dinyatakan rawan penyebaran COVID-19. Aplikasi yang dinamakan Peduli Lindungi ini yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Dengan bermodalkan smartphone, kita bisa mencari tahu bahwa di sekitar kita apakah aman dari COVID-19 atau tidak. Fitur yang digunakan adalah Bluetooth dan GPS, di mana Bluetooth tersebut bisa mengetahui pengguna smartphone di sekitarnya apakah di sekitarnya tersebut banyak terpapar virus corona atau tidak, serta GPS tersebut bisa mengetahui daerah mana pada saat kita berada tersebut adalah daerah yang rawan penyebaran COVID-19 ataupun tidak. Mari kita coba langsung aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk pencegahan COVID-19 ini. Untuk mendapatkan aplikasi ini, kita cukup mendownloadnya lewat Play Store. Kita buka. Dengan mengaktifkan akses Bluetooth, Anda akan membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus. Di sini, aplikasi ini juga memberikan notifikasi ketika kita berada di zona merah dan keramaian, dan juga pemeriksaan kesehatan. Jika Anda memerlukan bantuan tenaga kesehatan, Anda bisa menggunakan fitur teledokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kondisi kesehatan Anda. Setelah kita memasukkan nama dan nomor handphone kita harus menyetujui registrasi terkait aplikasi Peduli Lindungi ini, karena data nomor handphone kita akan membantu instansi pemerintah
terkait untuk mengidentifikasi dan menghubungi kita jika ditemukan adanya riwayat kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Lalu kita harus mengizinkan untuk mengaktifkan akses Bluetooth dan akses lokasi. Tampilan dari aplikasi Peduli Lindungi sebagai berikut. Saya sekarang ini berada di kawasan yang berada di zona hijau, adalah area yang atau kelurahan yang belum terdapat ada orang yang terinfeksi COVID-19 yang positif atau ada pasien dalam pemantauan. Di sini juga ada info sekitar kita berada di daerah yang kita tempati. Misalkan seperti ini adalah daerah-daerah kelurahan di sekitar daerah saya, bahwa daerah-daerah tersebut dinyatakan zona hijau atau aman dari COVID-19, dan juga ada informasi sekitar rumah sakit dan apotek di sekitar daerah saya. Namun di sini saat ini belum ada data terkait rumah sakit dan apotek di sekitar saya. Yang kita harus tahu adalah bagaimana cara kerja aplikasi Peduli Lindungi ini yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini. Apa yang digunakan, teknologi yang digunakannya, yaitu pada saat penggunaan mengunduh Peduli Lindungi, aplikasi akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponselnya seperti kita yang pertama tadi. Dengan kondisi Bluetooth aktif, akan secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi ponsel penggunaan Peduli Lindungi lainnya yang berada di radius Bluetooth dengan menggunakan scanning Bluetooth untuk merekam lokasi dan waktu kontaknya. Ponsel-ponsel yang berdekatan kemudian akan saling merekam ID anonim masing-masing. Data ID anonim tersebut akan disimpan dalam rentan waktu 14 hari, sehingga apabila ada seorang yang dinyatakan sakit oleh petugas kesehatan dan diinputkan ke sistem database, maka sistem akan memfilter ID anonim lain yang terekam pernah melakukan kontak dalam waktu 14 hari terakhir. Kemudian petugas kesehatan dapat menghubungi pengguna ponsel lain yang ada dalam riwayat kontak tersebut untuk mengingatkan resiko kontak yang pernah terjadi. Informasi riwayat kontak ini akan dipakai untuk melakukan tracking saat salah satu dari pengguna dinyatakan positif COVID-19. Hasil tracking ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Peduli Lindungi ini juga akan memberikan notifikasi jika kita berada dalam keramaian, yaitu berada di tempat yang sama dengan beberapa orang yang sama mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi ini dalam waktu yang cukup lama, dan akan juga ada notifikasi ketika kita masuk dalam ke zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdapat bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 ataupun pasien dalam pengawasan. Dan juga ada notifikasi ketika kita berada di zona merah selama 30 menit. Kita telah mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi Peduli Lindungi ini, dan kita sudah tahu teknologi informasi seperti apa yang digunakan dalam aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini. Selain itu, di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini kita bisa mengetahui tips bagaimana kita berada di kondisi seperti ini. Yang pertama ada kapan kita harus memeriksa diri, bagaimana cara mencegah penyebaran virus. Dalam aplikasi ini sudah diterangkan secara detail tips-tips dalam
menghadapi kondisi seperti ini, yaitu kondisi terkena wabah COVID-19. Lalu juga ada tips bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Untuk umat muslim, di sini juga ada panduan-panduan agar kita tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan tanpa harus khawatir dengan pandemi COVID-19 ini. Dan juga ada tata cara kita memberikan jarak kepada individu lain ketika kita berada di suatu tempat. Dan juga ada cara tepat menggunakan masker. Selain itu juga dalam penggunaan aplikasi ini ada scan barcode. Di sini scan barcode tersebut digunakan ketika kita berada di tempat-tempat yang memiliki resiko terkena COVID sangat tinggi, dan kita bisa diberikan informasi dari pemerintah ketika kita sudah men-scan barcode tersebut. Itulah teknologi yang digunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dengan teknologi-teknologi yang telah dibuat tersebut, semoga COVID-19 ini bisa berakhir dan berlalu, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.